Selamat bertemu kembali para saudara, kerabat, pemirsa, pecinta channel Neolambi Sunda. Tidak terasa kita berbicara tentang gerakan 30 September 1965 hingga kini ternyata sudah 60 tahun berlalu. Peristiwa kekerasan 1965 yang menargetkan kelompok komunis dan yang terafiliasi dengannya, tragedi yang merenggut banyak hal termasuk kepemilikan tanah misalnya, masih meninggalkan trauma mendalam bagi para penyintas. Hingga menjelang tahun 1965 tiba, Ayah Wakid dibawa dan ditangkap tentara tidak lama setelah peristiwa 1965 meletus. Dia dituding bagian dari kelompok komunis lantaran sering berkumpul bersama buruh-buruh perkebunan yang lainnya. Namun Ayah Wakid seketika masuk dalam daftar buku pemerintah. Penjara selama 7 tahun lalu dijatuhkan kepadanya, tanpa sekalipun melewati proses hukum atau peradilan yang layak baginya. Dan ini tentunya tidak hanya terjadi pada seorang Ayah Wakid, namun terjadi banyak orang di seluruh Nusantara ini. Setelah itu kehidupan Wakid dan keluarganya langsung melimbung. Wakid berupaya mencerna apa yang terjadi. Ibunya tak henti mengungkapkan kekecewaan dan tidak tahu mesti mengadu kemana. Bayangkan hari-hari tanpa sosok ayah mengintai serta menjadi awan gelap yang seolah terus membuntuti kepalanya. Meja makan keluarga setelah ini akan sunyi. Keluarganya harus dihadapkan dengan pengsiran paksa dari kediaman yang mereka rawat sekaligus tempat selama kurang lebih 10 tahun. Pihak pemerintah desa ditemani tentara datang ke rumah mereka. Mereka meminta dokumen tanah dan kependudukan. Katanya mau diperbarui. Sang ibu karena ketakutan tidak punya pilihan selain menyerahkan dokumen resmi yang diminta kepada perwakilan desa dan militer. Dokumen itu nyatanya tidak pernah kembali. Yang Wakid peroleh adalah perampasan lahan oleh negara. Ini adalah salah satu contoh kehidupan seorang korban atau orang yang dikomuniskan atau orang yang dikirikan pada era 1965-an. Satu batalion berisikan tentara bersenjata lengkap lalu mendesak keluarga Wakid untuk segera angkat kaki dari lahan tempat rumahnya berdiri. Bagaimana menurut Anda? Kejam tidak? Atau berbelas kasihan? Perkara belum jelas, eksekusi sudah dilakukan. Sang ibu sempat melayangkan protes dan berbalas gertakan oleh para serdadu yang menyebut mereka tidak mempunyai hak mendiami rumah itu. Alasannya, keluarga Wakid tidak memegang dokumen resmi apapun. Padahal tadi sudah dijelaskan bahwa dokumen itu sudah diminta perangkat desa dan tentara. Tak ketinggalan berdasarkan penuturan Wakid, tentara mengeluarkan ancaman apabila instruksi mereka tidak dipatuhi, maka cap komunis bakal ditempelkan ke masing-masing anggota keluarga yang tersisa. Dengan langkah gontai serta energi yang habis terkuras dan hawa takut yang menyergap keluarga Wakid terpaksa mengambil barang-barang yang sekiranya dapat dibawa tangan. Berjarak sebentar, tentara langsung menghancurkan rumahnya. Yang digusur tidak hanya keluarganya, tapi satu desa kena gusur. Rumah-rumah warga dirusak oleh tentara, sementara kebun-kebun yang tumbuh dan dikelola secara mandiri diratakan. Selain itu, Wakid sendiri juga tidak sekolah. Itulah beratnya mereka. Mereka harus bekerja untuk memberi makan kepada adik-adiknya. Sekolah pun tidak, apalagi urusan kesehatan. Walaupun sudah berpindah tempat tinggal, memori Wakid atas rumah yang dulu terbangun di Panigora tertancap kuat. Begitu pula dengan suasana di sekelilingnya. Sekarang, ladang di Paniguran berubah menjadi perkebunan sawit. Tragedi 1965 membuka jalan bagi korporasi untuk mengeruk profit dari lahan yang dulunya melekat di kepala warga. Apa yang terjadi di Sumatera Utara
rupanya bukan satu-satunya noktah yang dilahirkan akibat kekerasan 1965. Sebenarnya sepele, bermula dari revolusi agraria. Misalnya saja, dosen hukum tata negara dan hak asasi manusia dari Universitas Gadjah Mada, Herlambang Perdana Wiratraman, menjelaskan penguasaan okupasi tanah oleh militer merupakan wajah bagaimana institusi tersebut dengan peran politiknya telah menerobos dominasi politik negara, dan risetnya bertajuk Politik Militer dalam Perampasan Tanah Rakyat yang terbit tahun 2008. Menurutnya, keterlibatan militer dalam persoalan tanah kerap berujung konflik lantaran dibarengi dengan kekerasan dan pemaksaan yang berpola, yang mana ini tidak dapat disederhanakan sebagai tindakan negara lantaran karakter militer, struktur dan ideologi memungkinkan mereka menjadi entitas politik yang otonom. Sebelum turun secara aktif di tragedi 1965, militer sudah memiliki riwayat dalam perampasan tanah warga. Hasil penelitian Herlambang membagi persinggungan militer dan penguasaan tanah menjadi 3 babak periodisasi. Periode pertama muncul pada tahun 1950 sampai 1958 yang dikenal dengan nama masa revolusi kemerdekaan dan perang darurat militer. Kalau pada tahun 1950-an, karena militer tidak suka dengan diplomasi sipil yang tunduk pada cara-cara diplomasi dengan pencuri, maksudnya Belanda, sehingga militer mengambil alih lahan-lahan penduduk. Ketidakcocokan militer dengan sipil berteriak tidak lama setelah konferensi meja bundar 1949 disepakati. Mereka menggambarkan keputusan konferensi meja bundar sangat kompromistik. Militer sendiri pada dasarnya tidak menghendaki upaya perundingan untuk mempertahankan kemerdekaan dari tangan Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Dari situ kecurigaan pun mengiringi langkah relasi antara dua kelompok ini. Oke, kita balik ke masalah pertahanan. Pada masa ini, Herlambang mengutarakan banyak sekali tanah-tanah rakyat yang diserahkan kepada tentara. Sebab hubungan rakyat dan tentara cukup baik dan dipengaruhi semangat mempertahankan kemerdekaan. Tak hanya tanah, terutama di wilayah pedesaan, berkontribusi dalam menyediakan akomodasi berupa makanan sampai jasa menjadi mata-mata untuk memberikan informasi posisi serdadu-serdadu Belanda. Semua mengutip riset Herlambang dilakukan secara sukarela agar cita-cita revolusi 1945 tercapai. Namun pada periode kedua terjadi setelah 1958 menuju 1965. Konteksnya adalah nasionalisasi lewat Undang-Undang Nomor 86 tahun 1958. Dalam benak masyarakat, dengan nasionalisasi mereka bisa menduduki tanah-tanah yang dulunya dikuasai Belanda, karena warga merasa ini negara merdeka. Nah, tiba-tiba undang-undang nasionalisasi justru membuat keadaan berbalik. Bukan warga yang mengklaim tanah itu, tapi perusahaan negara yang mengambilnya, termasuk militer. Harold Clutch melalui bukunya The Army and Politics in Indonesia terbit 1978 memaparkan nasionalisasi yang dijalankan pemerintah telah menawarkan kesempatan bagi tentara untuk mengurus sektor ekonomi. Clutch menyebut para perwira angkatan darat mengelola perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di sektor perkebunan, pertambangan, perbankan, hingga perdagangan. Memasuki 1960, peran tentara diperluas dengan kewenangan mengawasi korporasi-korporasi asing yang masuk. Dengan begitu, mengutip analisa Clutch, tidak sebatas fungsi militer yang semakin lebar, tapi juga kekuatan politik mereka yang menguat. Pada masa ini, kepemimpinan tentara ditopang sistem politik yang berlaku di bawah model demokrasi terpimpin yang ditancapkan Soekarno. Tentara
cukup puas dengan pemberlakuan demokrasi terpimpin karena tidak mengusik garis batas yang mereka buat, tidak terkecuali dalam persoalan tanah. Sementara bagi Soekarno, keberadaan Angkatan Darat merupakan modal penting dalam memelihara keamanan dari berbagai gelombang kelompok pemberontak yang tidak puas dengan kemudi pemerintahannya, di samping alat wujudkan tujuan politik luar negerinya. Atas nama nasionalisasi, tentara seperti meraup legitimasi untuk menguasai tanah-tanah yang dinilai berpeluang menjadi aset mereka. Herlambang misalnya memberikan contoh dengan terbitnya aturan militer yang melarang pemakaman tanah tanpa izin pemiliknya yang terbit 1958. Pedoman ini lantas menjadi landasan dalam praktik perampasan lahan. Konstelasi politik berubah memasuki dekade 1960-an dengan tiga kekuatan utama berada dalam pusaran kekuasaan: Soekarno, militer, serta Partai Komunis Indonesia (PKI). Kemudian yang ketiga, gelombang yang ketiga ini adalah gelombang yang disebut sejak 1965. Peristiwa 1965 membuat tanah-tanah rakyat dalam jumlah yang sangat besar banyak beralih ke militer maupun diserahkan ke perusahaan negara ataupun perusahaan swasta. Setelah peristiwa Madiun 1948, militer melihat PKI dengan penuh prasangka, apalagi kekuatan mereka cenderung mengalami peningkatan pada 1950-an saat masuk ke empat besar pemilu 1955. Perolehan suara mereka hanya kalah dari PNI, Masyumi, serta Nahdlatul Ulama. Di bawah kepemimpinan Aidit, PKI fokus kepada pengorganisasian massa buruh, utamanya petani, merujuk pengalaman Rod McVeigh yang tertuang dalam Nationalism, Revolution, and Organization in Indonesian Communism yang terbit 1996. Aidit berpandangan kelompok tani merupakan massa yang mendominasi di Indonesia, sekaligus menjadi subjek utama sumber daya agraria atau tanah. Bersama kelas pekerja, Aidit percaya eksistensi massa petani yang terorganisir adalah elemen krusial untuk partai dalam membangun ideologinya. PKI perlahan mendekati Barisan Tani Indonesia (BTI), organisasi tani terbesar waktu itu, agar bersedia berpadu ke dalam satu gerbong yang sama. Keduanya lantas berjalan berdampingan menyerukan revolusi agraria. Revolusi agraria kurang lebih menginginkan para petani kecil dapat menguasai tanah untuk digarap dengan semangat anti-feudalisme dan anti-imperialisme tanah, baik perkebunan maupun kehutanan, tidak semestinya dimiliki perorangan atau pihak-pihak asing atau para pemodal. Negara dalam perspektif revolusi agraria wajib menyediakan tanah kepada petani dan kemudian melindunginya. Apa sebenarnya yang dituntut Partai Komunis Indonesia? Sebetulnya telah menjadi perhatian rezim Soekarno pada masa 1959 bertepatan peringatan 17 Agustus. Dalam pidatonya, Soekarno berujar betapa petani harus dibebaskan dari segala bentuk penghisapan, selain menutup kehadiran para tuan tanah yang berlaku culas. Implementasi dari gagasan tersebut dituangkan ke Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) setahun berselang pada tahun 1960. Implementasi dari gagasan tersebut dituangkan ke Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) setahun berselang pada tahun 1960, hendak mengukuhkan sekaligus memperluas akses kepemilikan tanah kepada seluruh rakyat Indonesia di bawah payung Land Reform atau reformasi agraria, reforma agraria. Namun sejak pertama kali diberlakukan, program Land Reform tidak benar-benar terpenuhi sesuai tujuannya. Demikian tulis sejarawan Andi Ahdian dalam Tanah Bagi Yang Tak Bertanah, Land Reform pada masa demokrasi terpimpin 1960-1965, terbit 1996.
Pemicunya yaitu resistensi dari pemilik tanah sampai lemahnya pengawasan dari negara. Keadaan itu mendorong baik PKI ataupun BTI mengerahkan massa untuk menempuh apa yang disebut sebagai aksi sepihak, sebuah gerakan merebut, mengambil, dan meminta lahan yang sudah disewakan, digadaikan, atau dijual para tuan tanah. Di Kediri misalnya, Jawa Timur, Partai Komunis Indonesia dan Barisan Tani Indonesia memobilisasi massa untuk menolak pemindahan lahan perkebunan yang telah digarap para petani maupun buruh tebu. Demonstrasi ini berlangsung cukup masif dan dibarengi dengan kekerasan. Sekitar 6 orang tewas serta belasan lainnya luka-luka. Publik mengingatnya kelak sebagai peristiwa jengkol, merujuk pada lokasi aksi sepihak di perkebunan jengkol. Pindah ke Sumatera Utara, tepatnya di Bandar Betsi, Partai Komunis Indonesia dan Barisan Tani Indonesia juga tercatat melakukan aksi sepihak untuk merebut lahan perkebunan karet. Sedangkan di Sulawesi Selatan, seruan menguasai lahan-lahan yang menempel kepada tuan tanah disambut oleh para petani. Tidak sedikit efek aksi sepihak ini berujung saling serang antara petani, Barisan Tani Indonesia, dan para tuan tanah. Aksi sepihak menambah pelik penerapan land reform di lapangan. Di sisi yang lain, militer kian terganggu oleh kelompok komunis, sebab aksi sepihak turut menyinggol kepentingan-kepentingan lahan yang bertalian dengan tentara. PKI di mata tentara menjelma sebagai ancaman politik lantaran basis massa di pedesaan serta pertokohan yang berkembang menanjak dan signifikan. Kedekatan dengan Soekarno melepas ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme dicetuskan membuat posisi PKI sangat menguntungkan. Itu kata tentara. Kecenderungan militer untuk tidak menyukai PKI terpupuk sejak peristiwa Madiun 1948 ketika kelompok kiri berusaha menggoyang republik yang baru saja merdeka. Ini adalah paparan dari Profesor Sejarah dari University of Amsterdam, Saskia Wieringa. Usai peristiwa Madiun 1948, militer menganggap PKI adalah pengkhianat. Saskia menambahkan, hubungan tajam antara dua front itu, militer dan PKI, dipengaruhi pula oleh situasi geopolitik saat Perang Dingin bergejolak. Amerika Serikat tidak ingin komunisme menetapkan tasak kuasanya di Indonesia. Mereka kemudian membangun sekutu bersama militer guna mencegah komunisme berkembang. Dengan memperkuat tentara, Amerika diwakili CIA, organ intelijennya, berharap tentara tersebut akan menjadi kekuatan penyeimbang yang sangat kuat terhadap Soekarno yang didukung oleh PKI. Karena mereka khawatir Soekarno akan membawa Indonesia ke blok komunis, itu adalah ketakutan besar mereka dan menjadi latar belakang dari banyak peristiwa di kemudian hari. Dan itu adalah awal dan dasar fondasi kebencian antara kedua kelompok tersebut. Pada Agustus 1965, sebagaimana ditulis akademisi Jas Melvin dalam The Army and the Indonesian Genocide, Mechanics of Mass Murder yang terbit 2018, Soekarno mengungkapkan pembentukan Angkatan Kelima atau Tentara Rakyat berdasarkan versi PKI ialah buruh dan tani yang dipersenjatai. Tujuan Angkatan Kelima adalah penambahan kekuatan guna menunjang kampanye konfrontasi dengan Malaysia. Militer tak sepakat dengan inisiatif ini karena dirasa tidak akan efektif. Kegelisahan lainnya apabila kelompok Partai Komunis Indonesia dibarengi dan diberi wewenang mengangkat senjata, maka jalan kekuasaan yang sangat mungkin terbangun begitu mulus, lalu melumat daya gebrak tentara. Alhasil, ketegangan antara PKI dan tentara dalam hubungan meraih pengaruh bertambah tajam dan berpuncak pada 1965 lewat pembunuhan para perwira Angkatan Darat.
dalam atas peristiwa itu sehingga tidak ada langkah balasan selain pemberangusan semua yang berkaitan dengan komunisme. Bagaimana? Lanjut. Oke. Melvin menyatakan sebetulnya militer adalah aktor di balik Prahara 1965. Rencana mengkudeta pemerintahan Soekarno menurut Melvin telah disiapkan jauh-jauh hari dengan misalnya konsolidasi struktur komando teritorial dan kasus seperti Kostrad atau RPKAD. Lalu tentara terbukti pula melakukan pelatihan kepada warga dalam rangka mengganyang PKI. Para pimpinan TNI tak ingin terlihat sebagai aktor yang memulai kudeta. Soekarno dan PKI terlalu populer pada masa itu. Sebaliknya, seperti dijelaskan John Rosa, penulis Pretext for Mass Murder yang terbit 2006, TNI berharap mampu menciptakan sebuah keadaan yang dapat dimanfaatkan sebagai dalih agar militer bisa membungkus tindakan-tindakannya sebagai pertahanan diri. Dalih yang dimaksud berupa penculikan dan penghilangan nyawa jenderal-jenderal kunci di TNI, termasuk Ahmad Yani yang kala itu menjabat Panglima Angkatan Darat. Yang terjadi berikutnya seperti kita tahu adalah naiknya Soeharto ke pucuk kekuasaan sekaligus menandai dimulainya rezim yang diberi identitas Orde Baru. Di tangan Orde Baru, operasi perburuan terhadap orang-orang kiri dan simpatisannya digalakkan secara masif melalui rantai komando yang diturunkan dari pusat ke daerah. 4 wilayah mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, serta Indonesia Timur menjadi saksi operasi penumpasan. Melvin menambahkan, militer membunuh dan menangkapi orang-orang yang punya keterlibatan atau keterkaitan dengan Partai Komunis Indonesia, baik secara langsung atau tidak. Tak jarang, militer melibatkan elemen sipil atau organisasi masyarakat, ormas, dalam menyelesaikan misi yang nantinya tercatat sebagai genosida politik terburuk abad 20. Tidak cuma nyawa, militer ternyata juga menargetkan tanah. Merebut tanah dari tangan-tangan merah. Kebijakan land reform pada 1960-an diterapkan supaya ketimpangan penguasaan tanah mampu diperbaiki. Petani-petani kecil yang dianggap tergusur oleh para tuan tanah ataupun perusahaan asing diharapkan dengan land reform bisa berdiri di atas kaki sendiri. Kepentingan tentara untuk menguasai tanah-tanah sebenarnya sudah muncul sejak era 1950-an. Bertepatan kebijakan nasionalisasi. Pada 1965, ada kesempatan politik yang besar sekali untuk tentara menguasai oleh banyak lagi tanah, baik tentara per individu ataupun kesatuan. Sasaran tentara adalah tanah-tanah yang berlokasi di lahan land reform atau justru objek land reform itu sendiri. Bentuknya adalah berwujud tanah milik individu, hasil redistribusi agraria, atau skala besar seperti perkebunan. Dalam praktiknya, tentara bekerja sama dengan aparat pemerintahan desa, meminta penduduk menyerahkan dokumen kepemilikan tanah dari land reform. Jika tidak bersedia, mereka akan diberi label PKI. Kerja tentara lebih mudah ketika tanah-tanah tersebut sudah berada pada keadaan kosong setelah pemiliknya diringkus aparat lantaran dituduh bagian dari kelompok komunis. Salah satu titik balik yang fundamental adalah saat Orde Baru menandatangani Undang-Undang Penanaman Modal Asing PMA tahun 1967. Hanya berjarak kurang dari 5 tahun pasca 1965. Undang-undang tersebut akhirnya menggeser corak ekonomi Indonesia sekaligus membuka pintu bagi korporasi besar, pemodal, bahkan pemburu rente untuk saling berebut peluang profit yang ditawarkan Soeharto.
Profesor sejarah di University of Amsterdam, Saskia Wieringa, bilang pencaplokan lahan-lahan kapital oleh militer pada 1965 sangat berkelindan dengan bagaimana kekuasaan Soeharto dan Orde Baru disusun. Tanah yang direbut paksa dari rakyat memanfaatkan propaganda komunis merupakan bekal Soeharto dalam memasang tali ikat kepada mereka, para modal penopang imperiumnya. Setelah militer melapangkan karpet bagaimana untuk merebut kekuasaan dari Soekarno atau Orde Lama, rencana Soeharto berikutnya adalah mengatur ekonomi. Ketika dia sudah memegang perekonomian, masyarakat mampu dikendalikan. Soeharto sendiri yang menyadari bahwa jika dia ingin mempertahankan kekuasaan, dia harus membangun sekelompok pengusaha kaya raya di sekitarnya yang nantinya akan membiayai proyek-proyeknya sekaligus memastikan tentara tetap kuat. Jadi kekuasaan ekonomi dan politik telah setidaknya sejak saat itu sangat erat terjalin di Indonesia. Ya, begitulah apa yang dapat kami sampaikan untuk pertemuan saat ini. Mudah-mudahan memberikan informasi yang mencerahkan serta memberikan gagasan yang modern dan maju buat para pemirsa semua. Namun sebelumnya jangan lupa tetap subscribe, like, komen, dan share video ini kepada sanak keluarga.